Selamat pagi semuanya teman-teman, semoga sehat semuanya, tak kurang satu apapun pada saat ini. Dan ini kemarin Empu kan membeli alat untuk angin-angin, itu apa namanya, sebagai untuk tukang pandai besi blower. Ini alatnya sudah aku beli, anginnya lumayan bagus, cukup besar sekali, dan ini hasil tempaan mandaunya belum jadi sempurna. Nah, masih bengkok-bengkok tuh. Jadi hari ini kemungkinan mau lanjut lagi pekerjaannya ini, membuat bilah mandau tempilan serta mau nempah ini besi kepingan dari saudara kita. Nggak tahu besi apa ini, pir atau apa, tapi modelnya seperti ini. Ini mau dibuat tempilan juga hari ini, mudah-mudahan bisa selesai, sekalian menyelesaikan mandau lainnya. Banyak sekali teman-teman kita yang kepingin mandau tempilan, jadi harus dikerjakan pada hari ini juga. Nah, ini juga anak pisau belum diraut. Nah, banyak juga karena mandau harus ada anak pisau. Jadi mandau selesai ini kita raut, ulin yang ada ini dibuat anak pisau hingga jadi. Cukup berat pekerjaan, tetapi harus kita kerjakan dan lakukan karena kalau enggak nanti ditunggu oleh saudara kita di sana. Seperti apa Empu jadinya, sudah sampai di mana Empu? Mereka akan kepingin tahu kabar, dan itu memang harus seperti itu. Jadi ada saudara kita juga yang bertanya kepada Empu, kepingin bertanya, Empu, sebenarnya yang dimaksud dengan pelaku budaya itu seperti apa, Empu? Nah, ini pertanyaan ini sebenarnya kalau Empu Gelol yang langsung menjawab, jujur saja sebenarnya kurang pas ya. Karena kalau Empu Gelol menjawab pelaku budaya seperti ini, seolah-olah Empu Gelol membanggakan diri, sayalah pelaku budaya, padahal bukan begitu maksudnya. Pelaku budaya itu adalah seseorang yang memang menggeluti pekerjaan itu, apa yang menjadi yang dilakukan keturunan, seumpamanya membuat barang-barang seni, seumpamanya dia mengukir, memahat, dan lainnya yang berkaitan tentang pekerjaan daripada leluhur tersebut, artinya berkelanjutan, dan itu dilakukan, dia mengabadikan hidupnya di situ. Itu adalah pelaku budaya di dalam kategori seni menurut Gelol seperti itu. Tapi mungkin ada pendapat lain, pelaku budaya itu seperti apa, mungkin banyak lagi. Nah, terus pelaku budaya ini ya bermacam-macam. Yang ditanyakan budaya mana dulu, itu budaya secara umum. Kalau budaya secara umum kan beda lagi, tapi kalau berbicara pelaku budaya Dayak ya lain lagi. Apa yang dilakukan seperti membuat mandau segala macam, membuat ukiran yang berkaitan tentang tradisi adat leluhur, terus dilakukan, dikerjakan, serta mengabadikan hidupnya di situ sebagai penerus yang dilakukan oleh orang tua dulu, maka itu merupakan salah satu pelaku budaya. Jadi pelaku budaya ini dia bukan seperti dia ngerjakan ini tiba-tiba ngerjakan yang lain. Nah, itu biasanya pelaku budaya ini dia adalah
mengabadikan hidupnya di situ, segala jiwa raganya itu tercurah ke situ. Nah, dia nggak mungkin menyimpang ke lain-lain hal. Sumpamanya katanya pelaku budaya hari ini pakai petentang-petenteng pakai baju adat Dayak sumpamanya, tapi besok rupanya dia bukan pekerjaan itu, dia tidak pakai baju adat, dan apa yang dilakukannya justru 100% bertolak belakang. Ah, itu bukan pelaku budaya, tetapi itu hanya sebatas mungkin untuk bayangan Empu adalah sebagai pencinta seni. Nah, kalau pencinta seni ini kan tentunya beda dengan pelaku budaya. Pencinta seni itu dia hanya mencintai aja, sedih suka aja gitu. Kalau untuk menjadi seperti itu tidak mungkin. Itu jadi ketika sumpamanya dia itu kadang-kadang ada suatu saat dia memakainya di momen-momen tertentu, itu namanya pecinta seni kalau menurut Empu. Tapi kalau pelaku budaya ini dia sepanjang hidupnya mengabadikan hidupnya di situ, artinya apa yang dilakukan oleh orang tua dulu itu juga dikerjakannya, bahkan dia juga hidup di situ. Seperti kayak Empu ini membuat mandau, ukir-ukiran, dan saya tidak bekerja lain. Itulah pekerjaan saya, itulah yang dilakukan saya. Di samping mengembangkan seni yang ada, saya juga makan di situ. Itu biasanya pelaku budaya itu di samping dia memang mempertahankan budaya, tetapi dia juga bisa makan di situ. Nah, ketika yang dikatakan pelaku budaya ini tetapi dia tidak bisa ibaratnya numpang makan terhadap yang dilakukannya, yang dikerjakannya, itu masih belum. Biasanya pelaku budaya kalau untuk di kita seni Dayak ini pasti dia bisa numpang makan di situ, itu bisa mengembangkannya. Seperti itu kira-kira menurut Empu. Mungkin banyak pendapat lain tentang masalah pelaku budaya ini, karena Empu juga berpendapat ini tetap tidak beranggapan, tidak merasa bahwa apa yang Empu Glol katakan paling benar, enggak, karena ini kira-kira, ini dalam konteks yang berbeda. Itu kalau masalah mandau Empu tidak kira-kira, kalau ini kira-kira, karena kalau pendapat ini mungkin banyak macam kiasan, mungkin banyak macam menurut yang lain seperti apa, banyak kepala, banyak pemikiran, itu nggak selalu sama. Ada yang menganggap pelaku budaya itu harus seperti ini, ada yang menganggap pelaku budaya itu harus seperti itu. Nah, itu banyak macam. Ada yang bahkan mengatakan kalau ingin menjadi seorang pelaku budaya, ikutlah bersama kami seumpamanya. Nah, ikut bersama mereka baru jadi pelaku budaya. Berarti kalau kita tidak ikut sama mereka, kita bukanlah pelaku budaya. Nah, ini banyak hal. Nah, ya, artinya itulah pendapat orang-orang yang bermacam-macam. Nah, kalau menurut Empu sendiri, untuk menjadi seorang pelaku budaya tidak perlu ikut siapa-siapa. Nah, itu nggak perlu. Kalau mau jadi pelaku budaya itu adalah dari diri pribadi kita masing-masing. Itu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa kiprah kita di dalam budaya tersebut, di dalam perjalanan hidup kita tentang budaya itu. Seperti itu, seperti saya Empu Glol. Meski ada orang bilang kalau ingin menjadi pelaku budaya seumpamanya ikutlah bersama kami, ya terserah. Kalau mereka menganggap Empu ini bukan sebagai pelaku budaya, bukan pelaku seni, nggak ada masalah gitu. Artinya untuk sesuatu hal tertentu, untuk kelompok tertentu, Empu bukanlah pelaku budaya menurut mereka, nggak apa-apa. Itu karena hidup Empu ini tidak penting-penting amat hal yang semacam itu. Yang penting saya adalah saya, aku adalah aku. Itu kadang seandainya orang bilang Empu ini bukan pelaku budaya, saya juga tidak pernah berharap itu ya.
Meskipun apa yang saya kerjakan, saya lakukan itu adalah kegiatan peninggalan orang tua zaman dulu, nah, itu tetap dikerjakan. Semuanya saya, orang bilang bukan pelaku budaya, nggak penting, karena yang penting ini jujur saja, gimana saya bisa hidup dengan pekerjaan saya, intinya itu gimana saya bisa membuat pekerjaan itu bisa menghasilkan beras di situ, bisa menghasilkan belanja di situ, bisa menghidupi keluarga di situ. Itu aja poin paling utama. Saya tidak perlu pengakuan, itu nggak penting, itu terserah, artinya menurut orang masing-masing seperti itu. Jadi mohon maaf, apa yang Bu sampaikan tidak bermaksud kepada siapapun, enggak. Ini tentang pertanyaan dari saudaraku semua, pelaku budaya itu seperti apa, Bu? Aduh, pusing kepala Empu nih, bingung juga untuk menjawab hal itu. Nanti kalau Empu begini-gini nanti takut ada yang tersinggung, takut ada yang marah. Nah, jadi bingung Bu, karena ini hal-hal yang mungkin peka kayaknya. Sampai batuk-batuk Empu. Mungkin hanya sampai di situ, dan terima kasih untuk pagi ini karena untuk menjelaskan masalah pelaku budaya, kepala Empu masih sakit kepala ini. Silakan teman-teman komen di komentar tentang pelaku budaya seperti apa, untuk membantu saudara kita agar bisa mengerti. Oke, tak lupa Bu ucapkan terima kasih semuanya. Salam budaya dan tabe untuk saudaraku. Amin.